Latar belakang kedatangan tentara Jepang ke Indonesia. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia dimulai dari pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua adalah perang antara blok sekutu melawan blok sentral. Negara-negara yang tergabung dalam blok sekutu adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, dan Cina atau Tiongkok. Sedangkan negara yang tergabung dalam blok sentral adalah Jepang, Jerman, dan Italia. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1941, Angkatan Laut Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Sejak saat itulah terjadi Perang Pasifik atau disebut dengan Perang Asia Timur Raya. Serangan yang dilakukan oleh tentara Angkatan Laut Jepang tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan merusak peralatan perang Amerika Serikat. Kemudian tentara Jepang mendatangi wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Misri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita selalu membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian tadi mungkin sudah melihat ya tentang video kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Di dalam video tersebut diceritakan bahwa kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dimulai dengan adanya Perang Dunia Kedua. Perang tersebut melibatkan antara dua blok, yaitu blok sekutu dengan blok sentral. Negara yang tergabung dalam blok sekutu adalah Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Perancis, dan Cina. Sedangkan negara yang masuk ke dalam blok sentral adalah negara Jepang, Jerman, dan Italia. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1941, Angkatan Laut Jepang menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Akibat dari penyerangan tersebut, banyak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang dialami oleh pangkalan armada Amerika Serikat. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini mengenai kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dimulai dengan mendaratnya tentara Jepang di wilayah Tarakan, Kalimantan pada tanggal 11 Januari tahun 1942.
Kemudian, pada tanggal 8 Maret tahun 1942, di wilayah Kalijati, Jawa Barat, Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Pada masa itu, perwakilan dari Belanda diwakili oleh Jenderal Hunter Porten serta Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang. Alasan dari bangsa Jepang menduduki Indonesia adalah yang pertama, karena Indonesia kaya akan minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, Indonesia juga banyak menghasilkan produk pertanian yang dibutuhkan oleh tentara Jepang. Dan selanjutnya adalah karena Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah yang sangat besar. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka Jepang melakukan propaganda atau melakukan gerakan yang disebut dengan 3A, yaitu Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Dengan adanya propaganda tersebut, maka gerakan tersebut memiliki tujuan. Yang pertama adalah Jepang memberi jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, Jepang juga meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang adalah negara yang terkuat di Asia. Selanjutnya, Jepang juga memberi peluang bagi pemimpin Indonesia dalam pemerintahan. Dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka Jepang juga mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Kemudian, Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, usaha Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia tidak berhasil dengan baik, karena tentara Jepang memiliki sifat yang sombong dan juga kejam. Salah satu penderitaan rakyat pada masa pemerintahan Jepang adalah rakyat dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar atau yang disebut juga dengan romusa. Jepang juga merampas semua hasil pertanian, serta rakyat dipaksa untuk menanam pohon jarak. Pada masa itu, hasil pertanian dirampas untuk keperluan tentara Jepang sehingga rakyat menjadi kelaparan, serta tanaman pohon jarak digunakan sebagai minyak pelumas untuk peralatan perang serta untuk pesawat terbang. Organisasi yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang diantaranya adalah Putera, Jawa Hokokai, Chuo Sangi In, Masyumi, Heiho, dan Peta atau Pembela Tanah Air. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat didirikan oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, serta Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan dari didirikannya Putera adalah untuk mengerahkan tenaga rakyat untuk kepentingan perang Jepang. Karena pada masa itu Jepang terlibat dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Organisasi selanjutnya adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa.
Tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk menggerakkan rakyat agar memberi dukungan penuh kepada Jepang. Selanjutnya adalah Chuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat. Chuo Sangiin ini bertugas untuk mengajukan usul kepada pemerintah Jepang mengenai masalah politik. Selanjutnya adalah Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, pada masa Masyumi inilah dibentuk Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah dibentuk dari para pemuda yang beragama Islam. Selanjutnya adalah Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Di dalam Heiho dibentuk Barisan Seinendan atau Barisan Pemuda serta Fujinkai atau Barisan Wanita. PETA dibentuk karena usulan dari Gatot Mangkupraja serta mendapat dukungan dari dua tokoh nasional yaitu Soekarno dan Hatta. Tujuan dibentuknya PETA adalah untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan tentara sekutu. Tokoh PETA diantaranya adalah yang pertama Jenderal Sudirman, selanjutnya adalah Jenderal Gatot Subroto, dan selanjutnya adalah Supriyadi. Kekejaman yang dilakukan tentara Jepang kepada rakyat Indonesia membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Akhirnya timbullah perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Salah satunya adalah perlawanan di Chot Plieng, Aceh, yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Kemudian ada juga perlawanan di wilayah Singaparna, yaitu Tasikmalaya, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa. Sedangkan perlawanan di wilayah Blitar, Jawa Timur, dipimpin oleh Supriyadi. Setelah menyaksikan video tersebut, kalian pasti dapat merasakan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia beserta para pemimpin Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mencontoh perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil manfaatnya. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.